Suciati, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Pasca Sarjana Universitas Tadulako dengan NIM A3222530.020. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai resume pada pertemuan 1 pada mata kuliah Teori Hukum dan Sistem Hukum Indonesia. Dalam bahasa Latin, teori dengan kata teoria adalah sebuah pengamatan ataupun perenungan. Dan di sini teori itu terbagi menjadi 3 kegunaannya, yaitu menjelaskan atau menafsirkan sebuah peristiwa ataupun pengertian, kemudian menilai seperti menilai suatu peristiwa hukum, dan juga kegunaan yang ketiga yaitu memprediksi sesuatu yang akan terjadi. Berikutnya kita mengenal beberapa istilah hukum. Di sini ada 4 istilah hukum, yaitu hukum positif atau hukum yang diberlakukan saat ini ataupun sekarang, dan juga yang kedua hukum yang dicita-citakan, yaitu hukum yang akan ataupun menjadi tujuan yang masih dicita-citakan. Kemudian ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Baik, untuk lebih singkatnya, kemudian kita masuk di beberapa ada jenis norma hukum. Yang pertama yaitu norma primer, dan juga yang kedua norma sekunder, dan yang ketiga adalah norma tunggal. Kemudian ada beberapa ciri hukum. Yang pertama yaitu hukum bersifat dogmatis ataupun dogmatik, dan yang kedua hukum bersifat normatif atau sebagai norma dan kaidah. Kemudian yang ketiga, ilmu hukum bersifat menafsirkan, yaitu ilmu hukum bisa menafsirkan suatu kejadian ataupun suatu peristiwa. Dan yang kemudian ilmu hukum berorientasi jurisprudensi ataupun keadilan. Untuk berikutnya yaitu ada evolusi kaidah hukum dari masa ke masa. Nah, yang pertama ada Pacta Sunt Servanda, yaitu perjanjian wajib ditaati. Nah, untuk lebih singkatnya mengenai perjanjian wajib ditaati ini yaitu kita ataupun sudah berjanji kepada pihak lain itu harus kita taati. Kemudian ada klausula rebus sic stantibus, yaitu suatu perjanjian antar negara masih berlaku apabila situasi dan kondisi tetap sama. Dan kemudian ada Cagitiotionis ruat celum, yaitu sekaligus esok langit akan runtuh atau dunia akan musnah, keadilan harus ditetapkan. Nah, mengenai ini negara kita ataupun Indonesia saat ini tetap mempertahankan kaidah ini, di mana dalam kondisi apapun keadilan itu harus tetap ditegakkan. Kemudian ada Ginstrap Zonderskool, yaitu tidak hukum tanpa kesalahan. Jadi jelas di sini bahwa hukum diberlakukan untuk suatu hukuman diberikan kepada suatu kesalahan. Jadi jika seseorang tidak melakukan kesalahan, maka dia tidak dikenakan hukuman. Dan kemudian ada Kubik Ginhur, yaitu jual beli tidak memutuskan sewa menyewa. Kemudian ada kaidah yang mengatakan bahwa unus testis nullus testis, yaitu satu orang saksi bukanlah saksi. Jadi dalam suatu hukum ataupun suatu delik, jika terjadi suatu delik, maka itu membutuhkan saksi untuk ditindaklanjuti kejadian ataupun kasus tersebut. Namun jika saksinya hanya satu, itu tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian ada nalum crimen nulla puna sine lege. Nah, di sini tidak ada kejahatan tanpa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Baik, itu adalah resume untuk pertemuan pertama pada mata kuliah Teori Hukum dan Sistem Hukum Indonesia. See you di next video. Sampai jumpa.